Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan kami seluruh sidang jemaat Tuhan, keluarga besar GPD TPRS Bogor, kami ingin diisi dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melalui aktivitas kami sepanjang hari ini. Bapa yang baik, buka hati dan pikiran kami, Kau pakai hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan keinginan Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Dan judul tema yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah pemimpin yang dewasa secara rohani. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan tentunya menginginkan supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat dan berpengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Tuhan selalu mau supaya kita itu bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala, yang tentunya Tuhan mau supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat di dalam Tuhan. Dan sebagai seorang pemimpin, maka kedewasaan rohani adalah syarat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semuanya akan menjadi berbuah baik, sehingga kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan yang kita kerjakan itu akan terarah dan menghasilkan hasil yang maksimal. Daud adalah contoh seorang pemimpin yang dewasa dalam kerohaniannya, dan kita akan menemukan ada 3 hal yang sangat menarik dari kehidupan seorang raja yang bernama Daud. Bagaimana dia memiliki kerohanian yang betul-betul sangat dewasa dalam hidupnya, sehingga kerajaannya begitu kokoh, dan banyak kemenangan-kemenangan yang direbut oleh Daud di dalam masa kerajaannya. Yang pertama yang saya temukan adalah Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya.
bagaimana ketika dia berhadapan dengan Goliat, kita lihat bagaimana Daud bukan berpikir kemenangan yang ia akan capai itu berasal dari dirinya sendiri, tetapi di dalam kedewasaannya secara berpikir maupun dari dalam hatinya, dia tahu bahwa Tuhanlah yang akan memberikan dia kemenangan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Itulah dimana saya katakan bagaimana Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Di dalam peperangan, dalam menghadapi banyak persoalan hidup, Daud mengandalkan kuasa Tuhan. Dan juga Daud ini mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang dia mau lakukan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Itu juga terdapat di dalam 1 Samuel 23 ayat 2. Sebelum pergi berperang, Daud bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan juga, sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, ini juga sangat dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita harus mengandalkan Tuhan. Bertanyalah terlebih dahulu kepada Tuhan. Itulah bagaimana seorang anak Tuhan yang sudah dewasa dalam kerohaniannya. Yang kedua, dalam kehidupan Daud, saya melihat Daud adalah orang yang rendah hati. Di dalam kerendahan hatinya, dia bahkan mau memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan para budak-budaknya. Ini sesuatu yang tidak mudah bagi seorang raja mungkin. Tetapi Daud melakukan itu karena dia tahu bahwa apa yang dia capai semua itu adalah milik Tuhan. Dan ketika dia memuji dan memuliakan Tuhan, dia meninggalkan semua jabatan ataupun pangkat-pangkat yang dia miliki. Dia bersama-sama dengan para rakyat Israel dan juga budak-budaknya, tentara-tentaranya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Samuel 6 pasal 20 sampai 22. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati." Inilah bentuk kerendahan hati Daud. Sekalipun dia adalah seorang raja, dia adalah orang yang kuat, orang yang hebat, baik dalam peperangan, dalam strategi menyusun rencana-rencana untuk merebut kemenangan demi kemenangan. Tetapi Daud sadar bahwa dia adalah anak Tuhan yang tidak boleh meninggikan diri, tetapi dia selalu menjaga kerendahan hatinya. Itulah bukti bagaimana Daud ini memang dewasa secara rohani dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan yang ketiga, Daud tidak pernah menyimpan kesalahan orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Bahkan ketika orang itu sudah bermaksud melenyapkan nyawanya sekalipun, Daud tidak merancangkan pembalasan kembali. Kita lihat bagaimana peperangan antara Daud dengan Saul yang adalah orang mertuanya sendiri. Kita lihat beberapa kali Saul ingin membinasakan Daud, tetapi paling tidak saya temukan ada 2 kali kesempatan yang paling baik bagi Daud untuk membalas perbuatan Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 26. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana." Kita lihat bagaimana Daud ini adalah orang yang mempunyai hati untuk mengampuni.
tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan juga dia tidak membalaskan perbuatan jahat yang dilakukan oleh Saul kepada dia, tetapi dia tetap mengasihi Saul sebagai mertuanya dan juga sebagai raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bertumbuh di dalam rohani kita, penyembahan kita, kita harus tahu bahwa kita harus hidup seperti Daud. Dia mempunyai hati yang rendah hati, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan juga Daud selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Dari situlah kita akan melihat kedewasaan rohani itu akan membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang begitu mulia dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hiduplah di dalam kedewasaan yang kuat di dalam Tuhan dan terus andalkan Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati sidang jemaat Tuhan. Engkau yang membentuk kami menjadi anak-anak dewasa dalam kerohanian kami, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Pimpin